Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah hari keempat, di mana hari keempat ini di tanggal 25 Maret 2022. Di hari keempat ini kita akan menambahkan banyak games dan akan melakukan penutupan. Di hari ini, di hari keempat, kita akan flashback dulu. Di hari pertama kita sudah mengetahui apa itu human resources dan apa itu world, bagaimana keunggulan dan bagaimana kelemahannya. Di hari kedua kita sudah bisa mengakses world menggunakan akun Gmail kita, ataupun kita bisa membuat akun world dari awal. Lalu di hari ketiga kemarin kita sudah menambahkan aktivitas membuat template, dan hari ini kita akan lanjutkan. Bapak Ibu, pastikan koneksi internet sudah tersambung dengan baik. Lalu kita buka web browser yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah masuk ke Google Chrome, kita langsung saja mengetikkan wordwall karena kita sudah pernah. Nah, maka kita langsung saja wordwall.net. Akan ada tampilan seperti ini. Oke, saat masuk di dalam beranda ataupun wordwall, kita langsung tertulis di sana My Activities. Di My Activities ini kita kemarin sudah membuat dua pertanyaan ataupun dua games, yaitu adalah tokoh sosiologi dan hewan herbivora. Lah, kita baru saja mempunyai dua game ataupun dua permainan. Dengan tadi ada dua tipe juga pertanyaan. Kemarin yang tokoh sosiologi kita membuat menjadi 5 pertanyaan, sedangkan yang herbivora itu menggunakan 3 pertanyaan. Ada batas minimal masing-masing dari template yang ada. Lah, hari ini kita akan menambahkan bagaimana dengan soal dua tipe soal yang berbeda ini. Tokoh sosiologi itu 5 soal, herbivora itu tadi 3 soal. Bagaimana dengan dua soal ini kita bisa menambahkan game-game yang banyak yang sesuai dengan template-template yang berbeda. Di sini ada 2. Nanti bagaimana dengan ini hanya 2 akan menjadi lebih banyak lagi. Oke, sebelum kita beralih untuk mengubahnya ataupun membuat aktivitas kita menjadi lebih banyak, kita pastikan dulu ataupun melihat bagaimana sebenarnya wordwall yang kita gunakan. Di sini ada tulisan upgrade, kita lihat upgrade. Nah, di sini upgrade your account. Jadi, saya pernah bilang di pertemuan pertama bahwa wordwall ini dapat digunakan dengan kita secara gratis, tetapi ada fitur-fitur yang memang kita harus membayar. Di sini kalau diperhatikan ada basic, standard, dan pro. Maksudnya di sini basic itu yang free, kita tidak membayar apapun itu. Lah, sedangkan yang standar itu 36.000 per bulannya, dan yang profesional itu 54.000 per bulan. Lah, kalau di sini terlihat bahwa ada masih aktif tombol upgrade, berarti karena memang saya belum mengupgrade dan saya masih berada dalam mode basic. Keunggulannya apa nih? Create using template, tema and option, student assessment, switching template, sharing with teacher, edit any activity, dan embedding on a website. Itu adalah keunggulannya. Lah, sekarang Bapak Ibu sudah melihat bahwa saya itu masih basic dan tidak berbayar. Sekarang kita kembali lagi ke My Activities kita. Kita akan mulai bagaimana caranya untuk menambahkan lebih banyak game. Oke, misalkan kita klik salah satu, yaitu adalah tokoh sosiologi. Kita klik 2 kali ya, double klik. Kita tunggu. Oke, di sini lah
kita bisa misalkan ini tokoh sosiologi itu kemarin kita membuatnya dengan whack-a-mole, dimana kita harus memalu jawaban yang benar. Nah sekarang saya akan mencoba dengan airplane. Kita pilih airplane. Oke. Lalu kita di sini more, klik more. Lalu edit content. Di sini ada pilihan edit switch template. If you want to edit an activity when it switch to a different template, it must be duplicate to avoid loss of data. Di sini ada dua pilihan, edit as whack-a-mole atau duplicate then edit as airplane. Jadi kalau kita edit as whack-a-mole, dia akan merubah dari yang whack-a-mole menjadi airplane, tapi tetap lah. Tapi kalau misalkan kita duplikat dan edit as airplane, maka yang tadi yang whack-a-mole itu tidak akan berubah, tapi kita akan menambahkan dari soal yang sama jadi game yang berbeda, yaitu adalah airplane. As airplane. Jadi kita harusnya klik yang duplikat dan edit as airplane. Klik. Oke, di sini kita bisa edit tokoh sosiologi. Misalkan masih sama, tokoh sosiologi 2. Oke, di sini sudah, lalu kita done. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Oke. Oke, itu. Lah, coba kita lihat lagi ke my activity-nya apa sudah berubah. Tadi 2, sekarang menjadi berapa? Nah, oke, sekarang sudah menjadi 3. Jadi yang tadi kita edit ini tidak akan merubah. Nah, walaupun kita ganti template, kalau kemarin kan kita membuat 2 tapi template-nya kita rubah-rubah. Tapi kalau ini kita merubah menjadi template yang berbeda, tapi di sini tidak akan merubah dari file ataupun aktivitas yang awal. Oke, di sini kita beralih ke yang hewan herbivora. Kita klik 2 kali. Oke, kita klik herbivora 2 kali. Kita tunggu dulu, masih proses loading. Kalau kemarin hewan herbivora di sini dengan minimal 3 pertanyaan kita menggunakan match up. Nah, sekarang kita akan mengganti tema jadi clothes. Kita pilih find the match. Template-nya kita ganti find the match. Lalu loading, sedang loading. Lalu klik
more, klik more. Setelah klik more, kita ke edit content. Klik edit content, edit switch template, edit as match up, duplikat, dan edit as find the match up. Jadi kita pilihnya yang duplikat dan edit as find the match. Kita klik, kita tunggu prosesnya. Oke, di sini kita bisa ganti judul. Lalu kita perhatikan apakah mau ada yang kita edit, lalu kita klik done. Klik done. Oke, saving activity. Setelah kita saving activity, coba apakah bisa kita play, apakah tampilannya muncul atau tidak di layar. Jadi nanti kita akan mencocokkan hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Nah, hewan apa yang memakan tumbuhan? Itu berarti hewan herbivora. Hewan itu sebutannya flora atau fauna. Hewan yang memakan daging itu namanya karnivora. Lalu tumbuhan itu juga disebut adalah flora. Setelah permainan akan muncul skor biasanya dan waktu, dimana setelah berhasil menyelesaikan soal dalam berapa menit atau berapa detik. Lalu coba kita lihat my activities kembali. Sekarang sudah ada berapa permainan? Oh, ternyata sekarang sudah ada 4 permainan. Begitu terus kita melanjutkan menambahkan game di my activities. Walaupun kita hanya mempunyai 2 pertanyaan, yaitu tadi basicnya adalah tokoh sosiologi dan hewan herbivora, tapi kita bisa menambahkan dari 2 soal yang kita telah buat menjadi beberapa game dan tidak akan merubah file yang asli. Itu ya Bapak Ibu, bagaimana caranya menambahkan banyak game ke my aktivitas kita dengan bermodalkan hanya 2 soal ataupun 1 soal bisa menjadi berbagai macam template dan tidak akan merubah file awal ataupun permainan awal. Begitu Bapak Ibu untuk hari ini. Terima kasih sudah melakukan pelatihan dari hari pertama sampai hari keempat. Mohon maaf bila selama penyampaian ada banyak kekurangan dari saya sebagai pemateri. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di pelatihan-pelatihan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Iskai Community. Ini adalah pelatihan hari keempat, di mana hari ini kita akan melakukan penutupan di tanggal 25 Maret 2022 dalam pelatihan kita, yaitu pelatihan WordWall sebagai teaching resources. Di pelatihan ini kita bisa memanfaatkan WordWall sebagai media yang nantinya bukan hanya sebagai ice breaking tapi juga sebagai bahan evaluasi. Karena di dalam WordWall ini kita bisa menampilkan berbagai macam game dengan berbagai macam soal yang kita siapkan untuk para siswa-siswi kita. Di dalam WordWall juga dapat diakses melalui 2 cara, yaitu melalui web browser dan melalui handphone kita dengan mendownload terlebih dahulu di Play Store ataupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi tinggal menyesuaikan dengan iOS ataupun Android, tergantung dengan perangkat dari handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi kita dapat mengaksesnya juga menggunakan WordWall. Jadi
Kita bisa menggunakan Wordwall hanya dengan satu genggaman. Dari yang bermodalkan hanya satu soal ataupun dua soal, kita bisa merubah menjadi berbagai macam game yang nantinya akan kita gunakan sebagai pembelajaran. Untuk itu, saya juga meminta maaf bahwa dalam penyampaian ataupun dalam video ada terkendala bahwa tidak sinkron ataupun misalkan tidak langsung muncul layarnya karena mungkin memang ada kesalahan dalam pengambilan video di pertemuan ataupun pelatihan kali ini. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya bahwa karena pelatihan kita itu berjumlah 4 hari, maka jangan lupa untuk mengisi presensi minimal yaitu adalah 75% dari kehadiran. Jadi setidaknya Bapak Ibu bisa menyelesaikan 3 presensi di dalam pelatihan Wordwall sebagai teaching resources ini. Di pelatihan ini juga kami harap Bapak Ibu bisa meneliti kembali apakah data diri Bapak Ibu sudah sesuai dengan yang ada di dalam undangan. Karena itu sangat berpengaruh untuk pembuatan e-sertifikat kami. E-sertifikat kami ingatkan kembali bahwa e-sertifikat itu berjumlah 32 jam pelajaran dan biasanya akan dibagikan ataupun diumumkan pembagian sertifikat itu setelah 7 hari dari pelatihan berakhir. Jadi kurang lebih dari hari ini adalah seminggu kemudian baru Bapak Ibu dapat mendapatkan sertifikat. Bila memang di saat 7 hari itu belum ada pengumuman, maka mungkin dari pihak kami sedang mendata ataupun memproses kelengkapan presensi dari Bapak Ibu sekalian. Jadi harap ditunggu info-info penting dari kami. Bapak Ibu bisa memantaunya melalui akun ataupun media sosial kami. Jangan lupa subscribe juga akun YouTube kami sehingga bila ada pelatihan-pelatihan yang mungkin Bapak Ibu itu tidak ikut mendaftar, tapi Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmunya dengan menonton pelatihan-pelatihan kami melalui YouTube channel kami. YouTube channel kami yaitu adalah Iskai Community. Lalu kami juga mempunyai pelatihan-pelatihan berbayar dan pelatihan tidak berbayar. Nah, pelatihan berbayar akan launching di dalam minggu ini, yaitu ada Socrative dan Kumo Space. Jadi pelatihan-pelatihan ini bisa Bapak Ibu daftar ketika kami sudah mengumumkan di akun media sosial kami. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kapan daftarnya? Jadi segera saja subscribe, lalu pantau terus yang namanya website kami, Instagram kami, Telegram kami, di mana nanti akan ada muncul informasi-informasi terkini terkait pelatihan ataupun menjadi member Iskai Community. Jadi Iskai Community itu membuka kesempatan Bapak Ibu untuk menjadi member dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan yang nantinya akan Bapak Ibu dapatkan. Terima kasih untuk pelatihan kali ini. Mohon maaf bila selama ini ada kekurangan dari saya. Sampai jumpa di pertemuan ataupun pelatihan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.